Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi seluruh Indonesia. Kami Laskar Himpaudi dari Surabaya. Selamat pagi. Hai. Mengucapkan salam Himpaudi. Jaya. Hari ini kita berada di area Tugu Pahlawan, di mana pada masanya area Tugu Pahlawan ini adalah tempat sangat bersejarah bagi perjuangan arek-arek Surabaya melawan company pada saat itu, pada zamannya. Nah, kepingin tahu apa aja yang ada di sekitar area Tugu Pahlawan? Ingin tahu ceritanya? Ikutin yuk. Melihat Tugu Pahlawan ini, kita pasti teringat ya, zaman penjajahan arek-arek Surabaya dulu melawan tentara Belanda pada zamannya. Pasti paham semuanya ya, kita akan berpikir kembali ke masa lampau. Iya ya. Iya. Mobilnya Bung Tomo, Kak. Ayo kita lihat yuk. Lihat Kak, ini mobil Bung Tomo tahun 56, tapi kondisinya masih bagus ya Kak ya? Masih bagus, hebat mobilnya, masih terawat. Besinya kuat Kak? Hebat. Oh keren, keren. Kita berada di loket untuk pembelian tiket secara online. Yuk kita beli secara online dulu yuk.
ini Baudi. Selamat datang di Museum 10 November. Perkenalkan, nama saya Wardah. Di sini saya nanti akan nemenin ibu-ibu muda-muda semuanya untuk jalan-jalan keliling dari Museum 10 November. Nah, ini kan sedang memperingati juga Hari Pahlawan nih. Oke, kita mungkin lebih ke yang pertama, ke situ. Kita menuju ke zona Surabaya pada masa proklamasi. Monggo, silakan. Nah, tapi mungkin sebelum kita menuju ke zona Surabaya pada masa proklamasi, kita kesini dulu. Nah, ini saya kenalkan, ini baju dari polisi istimewa. Nah, jadi polisi istimewa itu adalah cikal bakal dari Polri. Jadi baju dari polisi zaman dulu itu seperti ini, hijau sama coklat. Kalau sekarang lebih ke coklat-coklat. Nah, kita masuk ke zona Surabaya pada masa proklamasi sekarang. Nah, kita sudah masuk nih di Surabaya pada masa proklamasi. Mungkin yang diketahui bahwa proklamasi di Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi baru menyebar ke Surabaya 1 hari setelah itu. Kenapa? Karena harus melalui media cetak. Jadi kan kalau media cetak kan prosesnya ada cetak, terus distribusi, baru kita bisa terima. Nah, waktu itu menggunakan media cetak seperti ini, Suara Bumi Putra, Asia Raya, dan Suara Asia. Dan nggak semua orang kadang bisa bahasa Indonesia. Nah, makanya mereka pakai bahasa daerah ini. Baru tahu ya. Oke, nah kita masuk di zona pasca proklamasi. Nah, setelah Indonesia merdeka, ternyata masih banyak terjadi pertempuran. Salah satunya perobekan bendera Belanda. Nih di atas Hotel Yamato. Ini mungkin yang lumayan terkenal dari pertempuran di Surabaya. Selain pertempuran Jembatan Merah, nih. Jadi ketika ternyata waktu itu ada bangsa Belanda yang mengira bahwa kepergian dari Jepang ini mereka bisa masuk lagi. Akhirnya mereka mengibarkan bendera Belanda. Rakyat Surabaya yang melihat, mereka marah, mereka nggak terima. Akhirnya mereka menyerbu hotel ini, markas ini. Jadi mereka menyerbu hotel ini supaya mereka menurunkan bendera Belanda, tapi nggak diturunkan juga. Rakyat Surabaya gregetan, mereka akhirnya membawa tangga ini diestafet ke atas. 3 orang pemuda lolos naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda, merobek yang warna biru supaya cepat jadi merah putih, seperti itu. Nah, setelah itu ada namanya penyerbuan dari markas Kempetai. Jadi markas Kempetai ini sekarang jadi Tugu Pahlawan. Jadi cikal bakal dari Tugu Pahlawan. Ini masih ingat dengan yang di patung Soekarno yang ada pilar putih berdiri? Nah, itu replika dari tiang-tiang ini. Itu asli berarti? Replika. Jadi replika. Ya, betul. Sebagus ini, tempat ini paling ditakuti oleh rakyat Surabaya. Jadi kalau rakyat Surabaya nih menentang pemerintahan dari Jepang, mereka akan dieksekusi di sini. Jadi mereka akan bukan ke eksekusi sih, lebih ke interogasi, dipukulin. Kalau sudah selesai, dia akan dibawa ke Kalisosok, betul. Nah, di sini ditemukan banyak sekali tulang manusia berserakan. Itu dia. Iya, di sini. Entah di mana nggak tahu saya. Pokoknya di area museum sini banyak sekali, sekitar ratusan tulang manusia di sini. Diyakini bahwa orang-orang tawanan ini ketika dia diinterogasi, disiksa, ketika dia tewas, dia punya tempat khusus untuk menguburkan mayat. Jadi banyak sekali anggota keluarga yang kehilangan orang-orang itu, mungkin karena ini juga, gitu. Ya, ditaruh di sini. Kali ini gambaran dari rakyat Surabaya mendengarkan pidato Bung Tomo, tapi melalui radio. Jadi di sini nggak ada Bung Tomonya, Ibu. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan
pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Bung Tomohnya berpidato di radio, rakyat Surabaya mendengarkan. Tujuannya apa Bung Tomo berpidato? Supaya rakyat Surabaya tidak menyerah, supaya Surabaya tidak menyerahkan senjata apapun kepada pihak Inggris. Karena waktu itu kita sedang diancam. Kalau tidak menyerahkan senjata dalam waktu yang telah ditentukan, Surabaya akan dibumi hanguskan. Nah, ini Bung Tomo bertindak membakar semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah. Lebih ke bukti material terkait dengan pertempuran di Surabaya. Ada senjata tradisional, ada senjata yang canggih-canggih ini. Kalau tradisional ada kayak ketapel, keris, pertempuran dulu. Ini granat. Jadi granat ini sudah nggak aktif pastinya. Ini hasilnya numiknya Pak. Iya, jadi gini ceritanya Ibu, Pak Kayun ini punya sahabat namanya Pak Saji. Pak Saji ini pengen ikut perang tapi dia nggak punya senjata, bingung dia. Akhirnya Pak Kayun ini punya satu senjata bambu runcing ini, tingginya yang awalnya 2 meter dipotong jadi 2. 1 meter dirinya sendiri, 1 meter untuk Pak Saji. Tapi yang mati malah Pak Kayun. Malah Pak Kayun yang mati, ini milik Pak Saji. Jadi ini pemberian dari Pak Kayun tadi. Nah, yang unik ini kan beliau baru meninggal di tahun 2017 kemarin. Ya, yang punya. Jadi, ya. Ini sudah sangat tua. Yang punya bambu runcing ini. Dia ikut pertempuran itu usia 18 tahun kalau nggak salah. Jadi ini juga ada senjata yang masih bisa digunakan sampai sekarang. Ini saya tunjukkan ya. Saya contohkan satu senjata ini masih bisa digunakan sampai sekarang, tinggal diisi peluru saja. Ini insya Allah sudah bisa digunakan. Berat Bu. Nah seperti ini. Ini belum ada ininya, padahal belum ada pelurunya. Kalau udah ada pelurunya malah suaranya lebih kencang lagi. tarikannya lebih kuat. Iya, tarikannya lebih kuat. Ini skop. Biasanya kan mereka kan harus merunduk-runduk kan Bu, supaya nggak kena gali tanah. Ngerong gitu ya, di bawah. Kayak gitu ya perjuangannya untuk ayo Nana. Ini Malabi malah udah tewas lebih dulu. Itu terjadi di Jembatan Merah kan waktu itu yang Malabi. Banyak darah itu ya. Iya. Jadi Malabi itu kapten kebanggaan dari Inggris sebenarnya. Jadi di Perang Dunia pun Inggris gak terkalahkan.
Tapi kenapa kok di Surabaya Salah Bung Tomo. bisa mati? Ini orang-orang ganteng di zamannya loh. Iya. Atasnya juga. Ada pasukan wanita juga. Budar Mortir itu yang bagian ketua dapur umum. Jadi itu gak boleh dilupakan. Mengawalku sih perempuan itu beliau. Anak-anak itu. Nah, biasanya orang-orang banyak yang melupakan kaum perempuan nih. Iya. Jadi lebih ditonjolkan di sini. Dan yang bagian dapur itu paling penting, Bu. Iya. Kalau nggak ada yang bagian masak itu udah ini sudah hancur. Jadi serangannya emang dari atas dulu sudah hancur, tinggal menyisakan bagian luarnya aja. Oh ini. Ya. Nah, dapur umumnya sebelah situ. Ini gambaran dari dapur umum yang mengelola makanan untuk para prajurit itu di sini. Tahun sampai lansia, iya anak remaja. Setelah itu yang bagian mendistribusikan makanan ada anggota BKR. Singkatan dari BKR. Dalam Singkatan dari Barisan Keamanan Rakyat. Sekarang jadi tentara. kan dari apa? Untuk dapur umum, betul. Muter terus. Iya. Sama saja kalau kita seandainya yang mati juga harta kita juga akan diambil mereka. Sampai akhirnya ada salah satu pahlawan kita namanya HR Muhammad nanti di bawah. Dia tuh berhasil masuk ke sini ke markas pengadilan Belanda. Dia mencuri membawa uang sebesar 1 juta gulden. Setara 1 juta gulden itu berapa ya, Bu? Sekarang. Zaman dulu kan masih pakai uang Arab nih, bahasanya pakai bahasa Arab. Ini Arab ini, dirham. Kondang nih. Ya ada kayak pegon gitu. Ini perpindahan dari Belanda ke Jepang. Jadi masih masa transisi. Makanya ada gulden dan juga Javanese. Jepang punya. Jepang. Kalau untuk suntikannya ini asli semua di sini. Itu untuk penyangga tulang. Oh, penyangga tulang. Jadi penyangga tulang zaman dulu seperti itu. Nah, kalau yang ini suntikan ini, iya, ini juga masih berbahan dasar kaca. Jadi luarnya itu kaca. Kalau sekarang kan plastik nih, buang. Kalau dulu mungkin yang dibuang hanya jarumnya. Jarumnya loh kelihatannya besar itu. Kayaknya darah itu. Iya kayaknya, Bu. Saya belum pernah lihat jarumnya. Serem. Punyanya mantri zaman dulu. Catatan harian dari Bung Tomo. Jadi pergerakan dari Bung Tomo itu gimana kesehariannya, dari beliau sebelum berperang itu seperti apa yang harus disiapkan. Setelah itu ya keseharian beliau ditulis di situ. Sekarang pakai komputer terus ngetek kan. Nah, kalau ini juga sebenarnya kan lembaran-lembaran, tapi sama istri beliau itu telaten, Bu, dijadikan buku. Disimpan satu-satu sampai akhirnya bentuk jadi cerita gitu. Tapi ini aslinya ya, Mbak? Asli. Oh, nggak ada replika. Ya, aslinya sudah rempul, Bu. Sudah nggak. Jadi HR Muhammad ini komandan dari BKR. Beliau juga ini Angkatan Laut. ya lebih ke tentaranya gitulah, boy. Nah, yang unik ini senjata ini diambil di gedung ini. Maksudnya, Mbak? Senjata ini diambil di gedung ini dulu. Oh, ketemunya. Iya. Berarti sempat diambil penjajah ya? Iya. Berarti sebelum-sebelumnya bukan diangkat pahlawan, bukan belum diangkat jadi pahlawan. Belum. Kan emang seperti itu. Namanya sudah dipakai Surabaya ya. Sudah. Ya karena emang terlibat kan Ibu. Sudah tahu banyak. Nah, Delta Plaza itu dulunya adalah rumah sakit Simpang. Nah, ini. Jadi
terakhir ya ada pohon kasel. Cikal bakal dari gerak jalan Surabaya Mojokerto itu adalah dampak dari pertempuran 10 November. Jadi mereka itu berusaha untuk menyelamatkan diri, pergi dari kota Surabaya. Mereka benar-benar jalan kaki ke sana. Ini tentang pembangunan dari Tugu Pahlawan. Jadi waktu itu tempat ini sudah hancur akibat dari pertempuran 10 November. Sudah benar-benar hancur, kena tembak. Akhirnya Soekarno mempunyai ide, enaknya bangunan kosong setelah pertempuran ini dibuat apa? Insinyur Soekarno langsung membuat ide, gimana kalau kita membuat suatu monumen? Karena membawa satu buah benda, yaitu sebuah paku. Paku itu ditaruh di atas meja. Seperti ini akhirnya dibangun. Jadi dibangun tahun 1951, diresmikannya 1952. Jadi cuma setahun. Nah, untuk budget yang dikeluarkan untuk pembangunan monumen ini sebesar Rp323.100. Triliun bisa mungkin kalau sekarang. Nah, Rp323.100. Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Kami himbau di kota Surabaya mengucapkan